kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan belajar bersama. Tetapi sebelum itu perkenalkan, nama lengkap saya Sanchay Haldaria Aldiana Jaluhur dengan NIM 2201070064. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke baik, di video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan konstitusi dari masa ke masa yang ada di Indonesia. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia atau NRI tahun 1945, 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagian aturan ketatanegaraan lainnya di Indonesia. Pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas dua periode sebagai berikut. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Dan yang ketiga adalah bentuk kabinet, yaitu kabinet presidensial. Yang kedua, periode 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang pertama, bentuk negara adalah negara kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Dan yang ketiga, bentuk kabinet adalah kabinet parlementer. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Yang ketiga, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Kelak akan dicabut amandemen keempat. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Setelah agresi militer Belanda kedua, bangsa Indonesia menghadapi pembentukan negara-negara federal atau bagian dari Belanda. Akhirnya, rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat diajukan dan disahkan oleh Badan Perwakilan Rakyat dan Pemerintahan Negara Bagian. Konstitusi RIS disahkan lewat keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang kedua, bentuk negara adalah negara federasi atau serikat. Dan yang ketiga adalah bentuk kabinet yaitu parlementer. Sistematika Konstitusi RIS 1945 yaitu pembukaan terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal. Yang ketiga, tidak ada bagian penjelasan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950. Pada 19 Mei terbentuklah Negara Kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu, pada 15 Agustus 1950 terbentuk Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS, UUD baru yang menggantikan UUDS. Bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu yang pertama, bentuk negara adalah negara kesatuan, dan yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, dan yang ketiga, bentuk kabinet adalah parlementer. Sistematika Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu pembukaan terdiri atas 4 alinea, tapi rumusannya tidak sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Yang ketiga, tidak ada bagian penjelasan. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 5 Juli 1959 sampai dengan saat ini. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante meresmikan Undang-Undang Dasar baru untuk membawa stabilitas politik di tengah pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara
1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu isi Dekret Presiden 1959 yaitu ingin menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Bentuk negara adalah negara kesatuan, bentuk pemerintah adalah republik, bentuk kabinet adalah presidensial. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu: yang pertama, pembukaan terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Dan yang ketiga, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen di masa masing-masing. Konstitusi diubah untuk diselaraskan dengan perkembangan zaman. Bagi teman-teman sobat belajar semua, demikian materi tentang perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa.